Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah aspek budaya dalam desain. Hari ini kita akan belajar secara spesifik tentang hunian tradisional Nusantara. Kalau kita bicara aspek budaya dalam desain, salah satu artefak budaya yang di semua kebudayaan dan di semua etnis ada adalah rumah. Ya, tidak semua punya budaya ritual misalnya, tidak semua punya budaya perkakas dan lain sebagainya. Ada banyak yang secara spesifik sudah menjadi modern. Tapi kalau kita bicara rumah, di semua budaya, di semua etnis selalu ada. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sampai di akhir kuliah mata kuliah ini kita akan coba membuat komparasi tentang bagaimana di budaya itu punya pengaruh terhadap rumah orang-orang tradisional ya di berbagai macam budaya. Ya, oleh karena itu kita akan fokus dengan rumah tradisional yang ada di Nusantara. Tentunya kalau kita bicara rumah tradisional Nusantara, kita bicara begitu banyak, begitu kaya rumah tradisional Nusantara. Ya, ada ada puluhan jenis gitu ya. Beberapa yang akan saya tampilkan di dalam kuliah ini hanya beberapa budaya yang saya tahu dan kebetulan saya pernah melakukan riset tentang itu dan juga yang sifatnya boleh dikatakan budaya-budaya yang cukup signifikan ada di Indonesia. Ya. Oleh karena itu, mari kita simak kuliah ini. Saya mulai dengan kalau kita bicara tradisional, kita bicara tentang sesuatu yang lokal, ya, sesuatu lokal, kata lokal. Ya, kita bicara lokal itu kita bicara asal kata lokal adalah lokus. Lokus adalah tempat atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat. Ya, kita bicara budaya tradisional, kita bicara budaya lokal, kita bicara kearifan lokal, kita bicara tentang sesuatu yang berurusan, berkaitan dengan tempat. Ya, jadi yang pertama lokal selalu berkaitan dengan tempat. Yang kedua, lokal berkaitan dengan subjek. Yang lokal untuk saya belum tentu lokal buat kamu. Ya, saya lahir di tanah Sunda di Jawa Barat. Ya, buat saya kota Bandung, kota saya ini adalah rumah saya. Saya merasa bahwa ini adalah lokalitasnya saya. Ini adalah eh, tempat yang merupakan lokal buat saya. Nah, apa yang lokal buat saya belum tentu lokal buat kamu. Ya, dan yang berikutnya selain subjek, lokal itu tergantung pada waktu. Kalau hari ini saya bilang ini adalah lokal buat saya, terus kemudian katakanlah saya pindah ke luar negeri misalnya, ke negeri jiran, ke Malaysia misalnya, lalu kemudian saya tinggal 20 tahun di sana. Boleh jadi saya menjadi warga negara di sana, gitu ya. Dan kemudian pada saat itu lokal saya berpindah dari lokal saya di Bandung pindah ke lokal saya yang ada di negeri jiran tadi. Oleh karena itu lokalitas itu selalu tergantung pada waktu, ya, tidak pernah lepas dari waktu. Oke, nah ada satu orang yang bernama Reimar Skefu. Jadi dasar dari karakteristik hunian Nusantara ini pernah diteliti oleh seorang profesor antropologi budaya dan sosiologi dari University of Leiden. Ya, namanya Reimar Skefold. Dia masih hidup sampai saat ini dan dia seorang antropolog yang luar biasa. Ya, dia seorang profesor yang respected di bidang antropologi.
budaya material, dan arsitektur vernakular, dan perubahan-perubahan sosial. Nah, dia pernah meneliti tentang masyarakat Mentawai. Dia tinggal di dengan suku Sakudai, ya, di Mentawai, dan menulis 4 buku tentang Mentawai. Ini seorang yang hebat sekali. Ya. Nah, dia menulis di dalam tulisannya, dia menunjukkan bahwa sebetulnya ada fitur-fitur umum atau ada karakteristik umum bentuk hunian tradisional Nusantara. Dan dia mengkategorikan itu menjadi ada 7 menurut Remarque-Holt, ada 7 karakteristik hunian tradisional Nusantara. Yang pertama adalah hunian tripartit, kedua lantainya multi level, ketiga tepian atap pelana utamanya miring ke arah luar, keempat dindingnya miring ke arah luar, lalu kelima ada penyelesaian puncak kuda-kuda yang dilebihkan sebagai sebuah ornamen, ada ornamentasi di dalam atap, ya. Lalu bubungnya berbentuk sadel kuda, ya, dan perlakuan kayu yang berbeda antara akar dan pucuk pohon. Nah, kita akan bahas satu-satu dan saya akan tunjukkan satu persatu contohnya, ya. Nah, 7 fitur umum ini adalah hasil riset dia setelah dia melakukan penelitian, ya, di seluruh Indonesia, dan dari sekian banyak, sekian puluh macam ragam hunian tradisional Nusantara, dia mencatat ada 7 hal ini. Memang satu bangunan nggak selalu punya 7-7-nya, tapi selalu ada 1 atau 2 atau 3 yang ada di dalam karakteristik ini yang dimiliki oleh hunian tradisional Nusantara. Ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama adalah tentang hunian tripartit. Ya, hunian tripartit bicara tentang bahwa rumah tradisional Nusantara selalu terdiri atas 3 bagian. Ada kakinya, ada badannya, dan ada kepalanya. Ya, kepalanya itu atap otomatis, badannya itu dindingnya, dan kakinya selalu dia punya kaki. Ya, jadi selalu ada 3 bagian, tengah, atas, dan bawah. Ya, daerah orang hidup itu ada di tengah-tengah, ya, itu daerah orang hidup. Nah, di atas ini kepalanya, ini adalah atapnya, dan biasanya mereka punya kaki, mereka punya kolong di dalam rumah, di bawah rumah, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kolong-kolong ini. Ada banyak yang menjadikan kolong ini adalah tempat untuk berternak. Bisa ternak ayam, bisa ternak kambing, bisa ternak babi, dan ada juga yang menggunakan kolong ini sebagai gudang, ya. Tapi secara prinsip ada 3 bagian, ya. Contoh lain adalah ini di Sumba, ya. Di Sumba sama, ada 3 bagian lagi, ada bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Ada area di mana orang bisa hidup di situ, di bagian tengah. Ada atas, ada kepala, ada mahkotanya, gitu ya, atapnya, dan ada bagian bawah. Nah, ini yang disebut tripartit, selalu terdiri dari 3 bagian. Ya. Nah, selain itu, ciri yang kedua adalah dia punya multi level. Ya. Lantainya nggak satu level, tapi ada kenaikan, ada penurunan, gitu ya, ada perbedaan level-level. Contohnya ini di Kudus, di Jawa Tengah, itu ada 3 level nih, 1, 2, 3. Ya. Artinya ada level yang berbeda. Rumah adat Sunda dengan atap khas Sunda seperti ini, yang disebut sebagai julang ngapak, gitu ya. Atap khas Sundanya nanti kita akan belajar banyak tentang arsitektur Sunda seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat lantainya ada 2 level. Ya. Nah, ada 2 level, paling sedikit 2 level.
Nah, ada juga yang 3 level. Hampir di semua rumah tradisional Nusantara ada perbedaan level. Walaupun kita bisa jumpai juga yang 1 level gitu ya. Tapi kebanyakan adalah berbeda, ada banyak level lantai. Ya, ada banyak ketinggian lantai. Nah, salah satu contoh lainnya adalah salah satu karakteristik lain yang dicatat oleh scaffold adalah tepian luar atap pelananya itu condong ke arah luar. Contoh di rumah gadang di Minangkabau, ya, atapnya selalu begini, ya. Jadi ada tepian atap itu dia condongnya keluar. Ya. Yang paling kelihatan jelas adalah di Toraja, di Tongkonan. Itu jelas-jelas keluar. Ya. Sehingga Tongkonan ini seperti apa ya? Seperti perahu yang besar gitu ya. Atapnya itu menjorok keluar. Ya. Nah, ini menjadi salah satu karakteristik. Kita bisa jumpai ada banyak sekali rumah-rumah tradisional yang punya karakteristik ini di Indonesia. Ya. Nah, hal lain yang juga kita bisa jumpai adalah dindingnya yang miring keluar. Foto ini saya ambil di Nias. Ya, saya berkali-kali punya kesempatan untuk pergi ke Nias. Nanti saya akan bicara khusus satu sesi tentang Nias. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dindingnya itu menjorok keluar. Ya. Nah, ini ada Nias Selatan, ada Nias Utara. Nias Selatan dan Nias Utara itu rumahnya berbeda. Ya, di satu pulau kecil nggak terlalu besar, tapi ada 2 perbedaan tipe rumah. Ya, di Nias Utara bentuknya single building, sedangkan di Nias Selatan itu bentuknya bangunan berderet gitu ya, bangunan berderet. Tapi semuanya punya kecenderungan dindingnya itu atapnya tunggal gitu ya, tapi dindingnya cenderung menjorok keluar, miring ke arah luar. Nah, ini yang kita bisa jumpai di Nias. Ya. Dan ada banyak sekali bangunan-bangunan tradisional lainnya selain di Nias yang juga punya karakteristik seperti itu, bahwa dindingnya miring ke arah luar. Nah, lalu ada penyelesaian puncak kuda-kuda di atas yang dilebihkan atau dia berfungsi sebagai ornamen. Ornamennya ditempatkan di wuwung, ya. Biasanya bentuknya silang seperti ini, ya. Sepertinya si kayu itu dipertemukan bersilang di atas seperti itu dan diekspos, nggak dipotong gitu ya, lebihnya nggak dipotong. Nah, ini terjadi kita bisa lihat di rumah Sunda, ya. Di rumah Sumba ada, walaupun atapnya seperti ini di rumah Sumba yang menjulang tinggi ke atas, tetap di atas ada ornamen kecil gitu ya. Nah, ini beragam sekali ornamennya. Ada yang cuma di ujung-ujung, ada yang di sepanjang wuwung itu, sepanjang balok wuwung itu ada ornamen seperti itu. Ya, kita bisa jumpai. Nah, pola ini juga dijumpai di banyak sekali rumah. Di Mentawai ada, ya, di Sumba ada, dan di banyak tempat. Nah, wuwungnya berbentuk sadel kuda. Nah, kalau Anda pernah lihat orang naik kuda, sadelnya itu bentuknya begini. Ya, bentuknya melengkung. Bentuknya melengkung. Nah, ini juga menjadi fenomena yang menarik di rumah-rumah tradisional yang ada di Nusantara. Ya, rumah gadang jelas kita bisa lihat bentuknya begitu sekali, ya, seperti tanduk kerbau gitu, ya, bentuknya melengkung. Demikian juga dengan tongkonan, ya, tongkonan di Toraja sama, ya, seperti tanduk gitu ya, berbentuk seperti sadal kuda. Jadi ada bagian yang pendek, ada bagian yang tinggi gitu ya, seperti itu.
Nah, ini menjadi salah satu karakteristik yang dicatat oleh Reimer Scaffold yang dia jumpai dalam risetnya dia. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik sebetulnya. Ya, ini adalah gambar Mbaruniang. Ya, teman-teman di Kupang ini tahu ini itu Mbaruniang itu rumah tradisional Wairebo. Ya, nah mereka melakukan satu perlakuan terhadap kayu secara istimewa. Ya. Nah, ini juga dijumpai di banyak sekali rumah-rumah tradisional yang ada di Nusantara. Artinya gini, ketika mereka potong pohon untuk membangun rumah, mereka selalu kasih tanda. Ketika dia potong, bagian yang ada di bawah itu akan selalu ada di bawah ketika mereka mendirikan sebuah tiang. Ya, mereka akan memperlakukan tiang itu dengan cara yang berbeda. Yang di bawah tetap di bawah, nggak pernah dia boleh balik. Ya, karena kalau dibalik mereka percaya bahwa akan ada sesuatu musibah, akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada mereka. Nah, pola ini terjadi di Mbaruniang, di Wairebo, ya, di rumah ini. Ya. Mereka mendirikan tiang-tiang itu, mereka selalu kasih kode bahwa apa yang di bawah itu akan selalu ada di bawah. Apa yang di puncak, di atas, itu akan selalu ada di atas. Jadi kayunya nggak pernah boleh terbalik. Nah, pola ini juga sama kita jumpai di Mentawai. Ya, saya pergi ke Mentawai, berkesempatan untuk melakukan riset di sana, dan di sana sama juga pola yang sama diperlakukan, ya, bahwa kayu itu ada di bawah, ya, yang bagian akar itu selalu ada ditempatkan di bawah, dan yang bagian atas selalu harus ada di atas. Bahkan ketika mereka tempatkan kayu itu secara horizontal, ya, yang kanan itu selalu yang atas, yang kiri, yang kanan itu selalu yang akar selalu disimpan di kanan, dan yang panjang, yang pucuk, yang di ujung itu selalu ditempatkan di sebelah kiri. Kenapa? Karena sisi sebelah kanan itu adalah sisi yang lebih sakral daripada yang sebelah kiri. Gitu. Ya. Nah, pola perlakuan kayu seperti ini juga dijumpai di banyak rumah-rumah tradisional yang ada di Nusantara. Nah, ini adalah hasil riset dari Scaffold, menarik sekali apa yang dia temukan, dan ini menjadi karakteristik rumah-rumah tradisional Nusantara. Ya, oleh karena itu saya mau minta kalian coba kalau pernah lihat rumah tradisional di kampung kalian atau di tempat di daerah kalian, ya, coba ingat-ingat bentuknya seperti apa, ya, coba ingat-ingat bentuknya seperti apa, coba ingat-ingat apa yang kamu ketahui tentang itu. Nah, coba kira-kira ada nggak dari 7 faktor ini, ya, yang kamu bisa jumpai di rumah tradisional yang kamu temui di daerahmu. Ya, harusnya ada, ya. Kalau nggak, kita bisa protes sama Scaffold, kamu salah, gitu ya. Oke, baik. Itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.